Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MAN 1 Kediri. Yang saya sayangi, semoga tetap diberikan semangat dan juga tetap diberikan kesehatan untuk menghadapi aktivitas dan juga pembelajaran di hari ini. Kita berjumpa di mata pelajaran riset dan juga penelitian. Satu mata pelajaran yang sangat menarik karena nanti 1 tahun ke depan kalian akan membuat satu penelitian. Ya, satu penelitian yang kalian buat sendiri, kalian kumpulkan datanya sendiri, kalian olah dan membuat satu inovasi. Harapannya nantinya akan membuat satu karya yang bisa dilombakan jika ada kesempatan. Oke, jadi jangan berhenti hanya di tugas saja, tapi kalau bisa itu juga dijadikan satu karya, satu prestasi yang luar biasa. Nah, sebelum kita memulai membuat penelitian, untuk hari ini kita akan mengenal apa itu riset dan juga penelitian beserta karakteristik serta jenis-jenisnya. Oke, kita langsung mulai ke materi hari ini. Nah, jika bicara tentang penelitian, pasti kalian sudah pernah melakukan penelitian sederhana di SD atau SMP di mata pelajaran IPA atau biologi. Kalian belajar tentang bagaimana pengaruh cahaya terhadap kecambah, pertumbuhan tinggi kecambah. Jadi kalian disajikan satu fakta, kalian harus membuktikan. Betul tidak? Kalau misalkan cahaya itu berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah. Oh, ternyata setelah diamati, kecambah yang ditaruh di tempat gelap itu malah justru pertambahan tingginya itu lebih cepat dibandingkan yang terang atau remang-remang. Jadi dari penelitian itu kalian simpulkan, oh ternyata keadaan cahaya juga sangat berpengaruh terhadap pertambahan tinggi kecambah kacang hijau. Jadi ini juga termasuk penelitian karena berawal dari satu masalah atau satu fakta, kalian lakukan pengumpulan data, mengamati, kemudian mengukur itu pengumpulan data dan kalian menganalisis hasilnya, dijadikan satu proses, satu hasil membuat satu fakta baru. Ternyata cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi kecambah. Kemudian penelitian lain adalah, nah ini, inovasi yang inspiratif sekali. Seorang siswa SMA yang membuat inovasi pemanfaatan daun jarak dan juga kulit jeruk nipis dijadikan sabun antiseptik ya, sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di era new normal. Karena hari ini kita sedang dilanda pandemi, diwajibkan untuk cuci tangan terus, ya kan? Nah, karena sabun itu juga berbahaya karena bahan kimianya bisa korosif atau merusak atau membahayakan di kulit. Kalau misalkan bahan kimianya tinggi, otomatis dia membuat dari daun jarak dan kulit jeruk nipis dari bahan alami yang otomatis itu lebih aman di kulit. Jadi berdasarkan dari satu masalah tersebut, dia membuat satu inovasi yang menjawab permasalahan yang ada. Itu juga termasuk penelitian. Karena dia meneliti pemanfaatan daun jarak dan kulit jeruk nipis sebagai sabun. Oh, ternyata bisa. Jadi dia mendapatkan satu fakta baru bahwa daun jeruk dan kulit jeruk nipis itu bisa sebagai sabun antiseptik. Kemudian ini ada satu kasus seorang pedagang buah. Beliau bingung kenapa kok pir itu lebih banyak dibeli dibandingkan apel. Kalau apel kok lama ya penjualannya. Nah, akhirnya dia meriset, meneliti, bertanya. 10 pembeli yang datang ditanyain satu-satu. Kenapa kok belinya pir bukan apel? Dari 7 dari 10 menjawab bahwa karena pir lebih murah dibandingkan apel. 3 yang lain menjawab karena memang suka. Sukanya pir bukan suka apel. Nah, jadi dia memperoleh satu fakta baru. Ini juga penelitian berdasarkan dari satu permasalahan, satu pertanyaan, yaitu kenapa pir lebih cepat terjual dibandingkan apel. Kemudian dia melakukan pengumpulan data, yaitu dia menanyakan satu-satu pembeli yang datang. Kemudian dia mengolah hasilnya. 7 dari 10 pembeli suka beli pir karena harganya. Jadi dia mendapatkan satu informasi fakta baru. Jadi apa itu penelitian berdasarkan contoh-contoh tadi?
Jika kita telah secara istilah atau term, penelitian dan riset itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu satu, research. Jadi research jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya penelitian atau riset. Research itu dari kata re yang artinya berulang-ulang dan search yang artinya mencari. Itu jika ditelaah dari struktur katanya. Kemudian definisi menurut ahli adalah sebuah proses. Jadi bukan sekali waktu tapi itu proses. Ya, berlangsung dalam satu kurun waktu tertentu yang tersusun secara sistematis. Oke. Jadi proses yang sistematis. Proses sistematis, ada pengumpulan datanya, ada analisis hasilnya, kemudian ada penyampaiannya, jadi sistematis. Jadi tidak serta-merta mengumpulkan data saja atau menganalisis hasil saja, tidak. Tapi gabungan dari pengumpulan data dan analisis data. Tujuannya adalah untuk menjawab suatu permasalahan. Jadi ketika ada satu permasalahan dijawab oleh penelitian. Berdasarkan contoh ini semua berdasarkan dari permasalahan. Nah, ini kan kalian menemukan masalah atau statement ya, permasalahan yang harus diuji. Seberapa besar pengaruh cahaya terhadap pertambahan tinggi kecambah? Itu satu permasalahan, satu pertanyaan. Ini. Kalau yang ini, bagaimana pemanfaatan daun jarak dan juga kulit jeruk nipis? Seberapa efektifkah dia sebagai sabun antiseptik? Bisakah dia dijadikan sabun antiseptik? Ternyata bisa. Nah, menjawab satu pertanyaan, satu permasalahan. Kemudian, ini ada permasalahan lagi. Kenapa kok apel jarang terjual dibandingkan pir? Oleh karena itu dilakukan satu penelitian. Jadi semuanya berangkat dari satu permasalahan. Di sekitar kalian pasti banyak sekali permasalahan. Oke, kalau di saya di wilayah Kelut mungkin ya, di wilayah Kelut itu ada satu permasalahan bagaimana untuk mensosialisasikan mitigasi bencana kepada masyarakat di Kelut. Atau mungkin yang di kota masalahnya beda lagi. Tentang banjir, bagaimana itu banjir yang ada di kota, bagaimana cara mengatasinya? Atau mungkin yang sedang dibangun saat ini, Bandara Kediri. Apakah dampak dibangunnya bandara tersebut? Adakah dampak lingkungan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu seperti itu munculkanlah agar bisa menjadi awal suatu penelitian. Kemudian itu untuk definisi penelitian, kemudian kita ke ciri dan juga karakteristik dari penelitian. Untuk ciri-ciri penelitian dan karakteristiknya harus memiliki 4 hal, yaitu yang pertama berkesinambungan. Kalau bisa, penelitian itu berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti apa? Jadi antara masalah, rumusan masalah dengan pengumpulan data itu harus berkorelasi, berhubungan, berkesinambungan. Jangan pertanyaannya adalah bagaimana dampak bandara terhadap ekosistem atau lingkungan. Kemudian kalian mengumpulkan masalahnya tentang mengumpulkan informasinya, mewawancarai mungkin mewawancarai pekerja proyeknya atau mungkin mewawancarai orang yang ada di puskesmas, kan tidak sesuai ya. Kecuali kalau kalian membahas tentang dampak terhadap kesehatan, itu baru cocok. Kemudian nanti pengolahan datanya ya hasil dari kalian mengumpulkan data. Jadi harus berkesinambungan antara satu proses dengan proses yang lain. Kemudian analisis. Analisis ini artinya adalah penelitian yang kalian lakukan ini harus ada proses analisisnya. Jika kalian hanya mengumpulkan data saja, jika kalian hanya bertanya dan mengumpulkan data, itu bukan penelitian. Contohnya, kalian penasaran dengan manfaat kulit jeruk nipis. Kemudian kalian cari di internet. Kalian kopas, jadi satu artikel. Itu bukan penelitian. Kalian hanya memindahkan jawaban atau opini orang atau fakta ke tulisan kalian. Kalian tidak menganalisis, tidak memikirkan kembali, tidak mengolah. Itu bukan termasuk penelitian. Itu lebih ke berita ya kalau kalian hanya memindahkan saja.
Kemudian harus bersifat ilmiah. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa hal yang di luar jangkauan nalar kita. Hal-hal yang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa rasakan, ya. Tapi sebenarnya mungkin ada, ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu jangan kalian jadikan itu penelitian karena untuk melihat saja orang ada beda-beda ya pendapatnya. Ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Nah, kalian cari objek yang memang yang konkret ya. Jadi untuk temanya itu sesuatu yang memang ada, bisa dibuktikan, bisa diuji dan bersifat ilmiah. Oke. Jadi menggunakan metode-metode pemikiran-pemikiran ilmiah. Kemudian kontributif. Kontributif ini berguna bagi masyarakat. Ketika penelitian kalian berawal dari satu permasalahan, kemudian kalian menemukan solusinya, nah solusi itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian kalian juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya tadi, kalian meneliti tentang dampak pembangunan bandara terhadap lingkungan. Nah, manfaatnya apa untuk masyarakat? Oh, jadi masyarakat bisa tahu kalau pembangunan bandara itu ada dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian bisa dilakukan penelitian lanjutan tentang apa solusi dari dampak yang ditimbulkan tersebut. Jadi bermanfaat. Kemudian ada jenis penelitian berdasarkan tujuan. Oke. Ini sebenarnya ada banyak ya untuk jenis penelitian, tapi saya pilih yang memang sesuai dengan setingkat penelitian sederhana. Jadi masih belum setingkat yang kompleks. Mungkin kalian kalau di internet akan menemukan banyak sekali metode jenis penelitian. Karena memang banyak ya tingkat-tingkatannya, ada yang skripsi, untuk penelitian yang memang lanjutan, itu banyak sekali. Oke, kita ke jenis penelitian berdasarkan tujuan. Ada 3. Yang pertama tujuan eksploratif untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Ingat catat, belum pernah ada. Jadi seperti sabun antiseptik tadi, itu merupakan penelitian yang bertujuan eksploratif karena dia bersifat inovasi dan juga belum pernah ada sebelumnya. Kemudian, tujuan verifikatif untuk menguji atau membuktikan yang sudah ada. Jadi sudah ada itu, inovasinya sudah ada, tapi dia ingin membuktikan benar tidak sih. Jadi misalkan tujuan verifikatifnya yang tadi, sabun antiseptik, benar tidak sih kalau dia itu mampu membunuh kuman lebih efektif dibandingkan sabun cuci biasa. Nah, kalian menguji itu, membuktikan. Hasilnya nanti, oh ini ternyata efektivitasnya 70%, 80%. Nah, itu hasilnya. Kemudian, tujuan pengembangan. Untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Bedanya sama verifikatif, kalau verifikatif ini kalian tidak menambahkan inovasi apapun. Tapi kalau pengembangan, kalian menambahkan satu inovasi, satu ide gagasan baru. Misalkan, inovasi tentang sabun antiseptik tadi, ternyata dia itu berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, kalian membuat penelitian yang bertujuan mengembangkan sabun tersebut dengan mengurangi masalah yang ditimbulkan sebelumnya. Oke, jadi seperti kalian mengkoreksi atau merevisi sabun tersebut, kalian jadikan yang lebih bagus. Tujuan pengembangan ini seperti misalkan pembuatan 5G. Oke. Misalkan dulu awalnya adalah 3G kan? Dulu 3G. Kemudian dikembangkan 4G, dikembangkan lagi 5G. Nah, itulah penelitian pengembangan. Contoh lainnya adalah seperti ini. Inovasi permen kayu manis untuk penyakit diabetes. Ini belum pernah ada sebelumnya. Ketika kalian bikin inovasi yang belum pernah ada, maka kalian bertujuan eksploratif. Kemudian, penelitian ini bisa dilanjutkan ke penelitian verifikatif. Jadi satu judul kalian bisa dapat, satu tema kalian bisa dapat 2 judul. Uji efektivitas permen kayu manis untuk penyakit diabetes. Nah, ini menginovasikan, ini menguji efektivitasnya. Seberapa efektif sih permen kayu manis untuk penyakit diabetes? Oke.
ternyata hanya 30%. Oh ya sudah, saya kembangkan lagi. Mungkin. Atau mungkin kalian untuk tujuan pengembangan bisa pengembangan permen kayu manis untuk penyakit diabetes yang ramah lingkungan. Tadi ya, kayu manis ini, permen kayu manis ternyata dia menimbulkan banyak limbah di lingkungan. Sehingga kalian kembangkan inovasi permen kayu manis yang sudah ada untuk penyakit diabetes, tapi yang membedakan adalah dia lebih ramah lingkungan. Oke. Jadi yang sudah ada kalian kembangkan. Itu boleh. Asalkan tetap mencantumkan sumber yang sebelumnya. Oke. Oke, berikutnya adalah jenis penelitian berdasarkan metode. Yang pertama adalah kualitatif, yaitu berdasarkan deskripsi, dan kedua adalah kuantitatif. Biasanya kalau kualitatif, ini memang bentuknya deskripsi ya. Biasanya kalau kalian menggunakan metode wawancara, contohnya adalah eh, kalian ingin menganalisis dampak pembangunan bandara terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Kemudian kalian wawancara petugas puskesmas di sana. Kalian wawancara satu petugas puskesmas tentang apa sih bahayanya eh, debu-debu atau pasir-pasir yang ditimbulkan jika dihirup oleh masyarakat sekitar. Kalian lakukan wawancara mendalam terhadap satu ahli atau dua ahli. Kemudian kalian wawancara juga kepada kelurahan, Pak Lurah mungkin. Kalian wawancara mendalam. Nah, jadi kalian sudah mewawancara 3 orang. Hasil wawancara 3 orang ini kalian sajikan dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk bacaan, dalam bentuk tulisan paragraf. Nah, itulah yang disebut kualitatif. Kalau kuantitatif, ini berupa angka. Biasanya berupa grafik, tabel, presentase. Nah, biasanya digunakan ketika kalian menggunakan metode pengumpulan data survei ke 100 orang, nanti hasilnya dijadikan tabel grafik, atau mungkin kalian wawancara tapi wawancaranya 20 orang, sehingga kalian bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata 15 dari 20 orang yang diwawancara memilih A. Itu juga bisa. Kalian bentuk tabel juga bisa. Kalian ukur, misalkan kalian menghitung efektivitas dari tadi apa? Sabun antiseptik. Kalian hitung dengan menggunakan alat-alat. Mungkin kalian bisa nanti pinjam di laboratorium jika ada di sekolah, bisa hubungi guru biologi. Kalian ukur, kalian lakukan eksperimen sendiri, begitu. Itu bisa. Jadi kan ada ukurannya, ada angkanya di sini. Tentunya akan lebih baik, akan lebih bagus kalau menggunakan kuantitatif. Tapi kualitatif juga bagus jika bisa mengolahnya dengan baik. Oke, itu untuk dari materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan silahkan mulai difikirkan ingin mengambil judul apa, tema seperti apa. Kalian amati permasalahan yang ada di sekitarnya. Karena minggu depan kita sudah mulai membahas tentang masalah dan rumusan masalah. Serta mulai masuk ke penelitian kalian masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.